Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai crypto gaming. Resikonya ini besar, asli besar. Akan tetapi, rewards-nya itu sepadan menurut saya di sini. Dan di awal ini saya ingin disclaimer dulu teman-teman. Saya bukan ahli keuangan, saya bukan konsultan bisnis, apalagi ahli di bidang kripto, tidak. Saya hanya orang yang berinvestasi di kripto ini, belajar di kripto ini, dan menikmati perjalanan long term investment ini sambil sharing, berdiskusi dengan sahabat-sahabat Black Cuan di sini. Oleh karena itu, this is not financial advice. Bukan nasihat keuangan. Oke, kita to the point sekarang ini berkaitan dengan crypto gaming di sini, tapi saya ingin mengawali untuk berbicara tentang potensi berapa kali lipat sih kalau aset-aset besar, aset-aset seperti Bitcoin, kemudian large cap yang lainnya. Untuk yang pertama di sini ada si Bitcoin-nya, ini dari Bitcoin Archive. Di bull run 2014 itu Bitcoin itu ada kenaikan 94 kali lipat berdasarkan record yang ditampilkan di sini. Kemudian di tahun 2018 itu ada kenaikan 30 kali lipat, dan yang terakhir kita alami itu adalah 6 kali lipat. Bahkan hal itu terjadi setelah terjadinya pandemi COVID-19 pada saat itu. Dan 6 kali lipat itu membawa kita berada di harga kisaran itu 900-an juta rupiah kalau untuk kita diidealkan seperti itu. Dan ini kalau kita lihat skemanya, terjadi penurunan, pelemahan momentum bull run yang terjadi pada si Bitcoin-nya. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini, karena ini 94, 36, nah yang sekarang ini berapa kali lipat? Apakah bisa lebih dari 6 kali lipat atau malah di bawah 6 kali lipat lagi nih? Karena saya juga membaca ada banyak analis-analis yang menyatakan bahwa di atas 200.000 dolar, di atas 150.000 dolar, di atas 100.000 dolar. Akan tetapi tidak sedikit yang menyatakan bahwa kemungkinan besar tertinggi itu hanya di 100.000, bahkan di level 90 dan 80.000 US dollar untuk Bitcoin di 2024. Kemudian berkaitan dengan kejadian yang sebelum ini, di video yang sebelum ini kita bahas mengenai Changping Zhao, mengenai CZ Binance, DOG itu telah membantu BlackRock untuk mendapatkan Bitcoin dengan harga murah. Jadi kemarin itu di drag harga ini dari atas itu ketika muncul beritanya CZ yang terancam masuk penjara lah, terancam bayar denda lah, banyak pokoknya ancaman-ancaman yang mengarah kepada CZ Binance. Teman-teman, tidak sedikit orang yang ikut bahagia melihat CZ itu mendapat musibah, tapi kita jangan lupa bahwa kita yang di Indonesia ini terutama, saya senang sekali melihat orang-orang Indonesia itu empatinya itu tinggi. Tidak seperti yang terjadi di luar sana. Di Twitter maksudnya, di Twitter Space itu luar biasa, ada banyak sekali yang pesta malahan itu di atas penderitaannya CZ. Padahal mereka itu juga kemungkinan besar menurut saya itu pakai Binance juga. Mereka dapat untung dari sana. Dan kita tidak boleh lupa juga bahwa CZ ini punya jasa yang besar sekali di dalam perkembangan ekosistem kripto. Dan terutama di Black Cuan sendiri, saya menggunakan Binance itu sejak 2018. Jadi si CZ ini menurut saya pribadi itu tetap hero buat saya di sini. Kemudian sama dengan nada yang dikatakan oleh si Plan B tadi, ini Tyler menyatakan bahwa CZ ini memang ya sengaja lah dibikin seperti itu karena ada BlackRock segala macam di sana. Kemudian ada SEC juga yang masih belum berhenti dengan agendanya dia. Tapi di 2024 begitu kita ganti rezim, kita harap ya, kita ekspektasikan semoga akan ada friendly regulasi lah buat si kripto ini ke depannya. Dan katanya dia di sini, jalan sudah dibersihkan ini sekarang ini, dan kemungkinan apa yang dilakukan kepada CZ itu adalah langkah dam terakhir yang akan membuat Bitcoin ini semakin maju ke depannya. Seperti saya kutip di sini, dia katakan, tanpa pertanyaan lagi, ini akan menjadi the most insane, yang paling gila, hal yang paling gila untuk pergerakan harga that will probably ever happen to crypto. Dan tidak kurang tidak lebih dikatakan oleh Alex Becker di sini, the market clearly what's up.
market ini memang ingin naik, tapi sengaja kayaknya ditahan seperti itu. Dan teman-teman, the party doesn't even start after 50K. Sampai kita lihat Bitcoin berada di atas 50K, itu kita baru benar-benar akan pesta. Selanjutnya yang mendukung confidence untuk Bitcoin bull runs itu ada dari Middle Eastern Crypto Economy, ada Phoenix Group yang melakukan IPO dan menaikkan 370 juta, dan ini sebuah pertanda signaling bahwa ada confidence in the Middle Eastern Crypto Economy. Kita tahu bahwa menjelang halving, menjelang 2024, ada kemungkinan Bitcoin bisa naik ataupun turun, tetapi range-nya itu seperti dikatakan oleh Alex Becker tadi, sampai 50K ini baru kita bisa confidence betul untuk partinya. Jadi mungkin akan bermain nih level 30-an ribu sampai di 50-an ribu sampai menjelang halving. Seperti itu pertimbangannya kenapa Alex Becker ini kasih pendapat seperti itu. Teman-teman, ketika saya merecord video kali ini pun Bitcoin berada di 37.300-an ribu dolar di sini. Kemudian altcoins pada umumnya juga tertahan di sini. Dan berkaitan dengan crypto gaming, seperti yang saya janjikan dari video yang sebelumnya atau dari awal video ini tadi, crypto gaming ini adalah tempat para smart money akan mendapatkan profit yang besar. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita bandingkan ini menarik sekali apa yang dikatakan oleh Alex Becker di sini. Market cap-nya Dogecoin ketika bull runs itu sempat berada di 70 billion. 70 billion. Ini ada satu meme coin yang 70 billion. Sementara kalau kita lihat ini top gaming ini, jadi GameFi di sini, total market cap-nya dia sekarang ini hanya 12 miliar. 12 billion US dollar. Kemudian untuk yang faktual dari Dogecoin di sini, pada saat ini dia berada di 10 billion. Bayangkan, ini koin meme dengan 10 billion, sendirinya dia meme sendiri di sini, 10 billion. Sementara kalau digabung di sini semua token-token gaming, semua di sini GameFi di sini itu hanya 12 billion. Jadi, kalau koin-koin dengan market cap kecil seperti ini, kalau dia gerak nanti itu ke 1 miliar dari angka puluhan juta seperti yang kita bisa lihat di sini, kayak ada Veracity yang hanya 77 juta di sini untuk market cap di sini, kalau dia naik sampai 1 miliar, ini sudah berapa kelipatannya seperti itu teman-teman. Kalau kita mau melihat analoginya seperti itu atau kita membandingkan pergerakan-pergerakan yang mungkin bisa terjadi di dalam crypto gaming seperti ini. Dan kalau kita kembali sedikit ke kripto tadi, teman-teman, apabila kita beli nih di sini di Ethereum, BNB, XRP, Solana, Cardano, ataupun Dogecoin, Tron, dengan besarnya market cap yang mereka miliki sekarang ini, bisa jadi mereka akan bisa 5x sampai 10x ke depan ini, tergantung dari pergerakannya si Bitcoin. Akan tetapi di crypto top gaming di sini, GameFi di sini, koin-koin games di sini, yang masih kecil-kecil ini, yang baru-baru ini, karena narasi fresh coin ataupun fresh project itu pasti disukai oleh para investor, untuk dia bergerak sampai 20x, sampai 30x, 50 kali lipat pun ini masih memungkinkan untuk terjadi. Kita ambil contoh saja di sini, Avalanche Gaming di sini ada crypto hub di sini yang namanya itu BIM, termasuk yang kita bahas kali ini itu adalah BIM, dan ini bukan mempom-pom BIM ya teman-teman, ini bagian dari sampel, example, dan bagian dari diskusi juga di sini. Jadi untuk si Avalanche sendiri memang terjadi kenaikan untuk koin Avalanche-nya, akan tetapi kemungkinan besar si Avalanche ini naik itu dari 20 ini mungkin bisa naik ke 100 ataupun 150 dolar, akan tetapi itu berapa kali lipat gitu kan. Sementara kalau di ekosistemnya dia si Avalanche ini, koin-koin yang ada di gaming-gaming yang menggunakan infrastruktur yang ada di dalam Avalanche, dan mereka ini kan masih kecil-kecil semua, itu berapa kali lipat gitu kan. Sama, balik lagi ke analoginya si Bitcoin tadi yang di awal itu ada 94 kali lipat, itu karena kecil juga market cap-nya, jadi bisa terjadi kenaikan seperti itu.
Tolong saya dikoreksi kalau misalnya saya salah di sini, teman-teman. Kemudian kembali lagi ke BIM di sini. BIM ini merupakan Avalanche Gaming Subnet called BIM, dan di BIM ini merupakan future gaming. Jadi untuk sementara ini saja ada 60 game yang sudah bermitra dengan si BIM ini. Jadi orang-orang ini membangun game itu di dalam BIM atau build on BIM. Dan sekedar perbandingan juga, kalau kita bermain di Ethereum, kita bermain di Ethereum Gaming, dan terutama kita langsung di Ethereum-nya gitu kan. Itu kalau kita mau purchase apa saja di dalam gamenya, dengan gas fee yang tinggi di Ethereum, itu akan bikin players itu, waduh, ini lebih mahal gas fee-nya nih, ketimbang kita membeli kayak senjata gitu kan. Jadi kalau kita beli pedang itu, harganya $10, terus tiba-tiba gas fee-nya $30 gitu, karena Ethereum gas fee-nya lagi naik. Ya, orang-orang akan mikir-mikir banyak-banyak kali gitu kan. Dan untuk itulah ada kecenderungan juga kalau kita lihat di sini, sepertinya kecenderungan itu akan beralih nih ke layar satu lain yang menyediakan gas fee yang murah dan juga cepat gitu kan, kayak Avalanche. Avalanche salah satu yang murah dan cepat. Itulah kenapa confidence orang-orang ini untuk build game itu di BIM seperti ini. Dan BIM ini, seperti saya katakan di awal tadi, akan menjadi the new blockchain gaming hub on Avalanche. Dalam hal ini saya tidak berbicara teknikal, teman-teman, berkaitan dengan hal ini. Saya hanya ingin berbicara dari sudut pandang price action yang kemungkinan terjadi. Apabila skenario dari bull runs yang di 2024-2025 itu benar-benar berjalan dengan lancar, mulus dia nanti itu, maka potensi kenaikan yang besar itu bukan di Avalanche-nya, akan tetapi di project-project yang ada di dalam ekosistem si Avalanche, seperti si BIM ini salah satu contoh. Ini BIMS ini dari CoinGecko, ini dia dari tanggal 26 Oktober sampai sekarang ini, untuk yang maksimum ini, sampai sekarang ini sudah terjadi kenaikan, dan puncaknya dia itu dalam 28 hari terakhir ini, itu minus dia sekarang ini 27%. Artinya BIM ini masih project yang dikatakan fresh lah di sini. Dan selain BIM, ada banyak token-token gaming di sini yang menarik untuk kita pantau. Dan teman-teman, saya ingatkan, benar-benar saya ingatkan, ini benar-benar tinggi sekali resikonya. Dan pastikan untuk tetap melakukan riset yang benar-benar mendalam. Ataupun bisa kayak kita kick and run gitu. Jadi kita ambil ini 1 juta, misal 1 juta kita beli salah satu token game ini, begitu dia terjadi kenaikan 1 kali lipat, oke, modalnya kita keluarkan, sisa koinnya ya udah farming aja, biarin aja dia naik, mau dia naik seperti apa, modal sudah aman. Seperti itu rencana yang bisa kita terapkan di sini. Karena salah satu proyek baru juga di sini yang saya pantau ini ada juga si Miria. Ini Miria ini juga salah satu token game. Kalau kita lihat dari chart di sini secara umum ya, di sini dari maksimum dia. Ini kira-kira ini dari 2023 juga, termasuk proyek baru juga di sini. April juga ini, April 2023, dan sampai sekarang ini masih harganya di bawah menurut saya di sini. Saya membayangkan apabila ini terjadi bull run itu seperti apa dia akan bergerak, apalagi market cap-nya di sini masih kisaran 51 juta dolar. Ini rankingnya masih 478 di sini. Belum, ini jauh sekali ini masuk ke 100 besar. Kalau si BIM di sini sudah berada di 125, menjelang masuk ke 100 besar, dan market cap 375 jutaan. Dan terakhir di sini ada Alien Worlds. Beberapa kali saya membahas Alien Worlds di sini. TLM, termasuk juga token gaming, yang dia ini market cap juga di bawah ya, di bawahnya si Miria tadi. Jadi market cap-nya dia 47 dan ranking 400-an juga. Token-token seperti ini benar-benar super high risk, super high risk. Akan tetapi kita jangan lupa juga, di tengah resiko yang besar itu ada rewards yang besar juga. Dan teman-teman, ini bagian dari diskusi kita, bukan saran untuk membeli ataupun berinvestasi di token-token crypto gaming ataupun yang berkaitan dengan gaming seperti BIM, Miria, TLM, ataupun token-token lainnya. Ada VRA, kalau di Indodax itu sudah ada namanya VRA, Veracity, dan semuanya itu untuk menjadi daftar pantauan kita selama
investasi kita di kripto ini sampai menjelang bull run yang akan datang sampai di atas 50K seperti yang dikatakan oleh Alex Becker di sini. Sampai 50K baru akan terjadi party. Oke, teman-teman. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.